sebagai seorang pemimpin kita itu harus menjadi pemimpin yang dikagumi dan dihormati oleh bawahan kita. Jadi ilmu-ilmu itu adanya di prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi ketika nanti kelak para mahasiswa manajemen pendidikan Islam ini lulus dari prodi MPI, harapannya bisa menjadi seorang manajer ya, yang bekerjanya itu sesuai dengan teori-teori manajemen dan secara kepemimpinan juga menjadi pemimpin yang menjadi panutan bagi para bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nikmatul Hikmah di podcast Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Baiklah, kami di sini telah mengundang Bapak Nur Hafid Nizam Fahmi selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri. Dari yang saya ketahui, Prodi Manajemen Pendidikan Islam tersebut adalah salah satu prodi terbesar dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki mahasiswa sekitar 500 mahasiswa. Lalu di sini kami di podcast kali ini kami akan mengangkat tema Top Leader and Manager sebagai branding Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Go Internasional. Baiklah, langsung saja kita wawancara Bapak Nur Hafid Nizam Fahmi tersebut. Baiklah, bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ramadannya gimana Pak? Ya alhamdulillah puasanya masih penuh ya. Alhamdulillah puasanya penuh. Ya masih terus berjalan dan semoga saja tidak ada mokelnya ini ya. Amin Pak, amin. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak dan keluarga. Amin. Kalau boleh tahu, dari latar belakang Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu kok bisa menjadi branding dari sekarang itu gimana ya Pak asal mulanya? Ya kalau kaitannya dengan brandingnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kami itu punya branding Top Leader dan Manager. Kenapa kok kami punya branding Top Leader dan Manager? Ya karena manajemen pendidikan Islam sendiri adalah prodi yang digunakan atau punya manfaat atau punya fungsi sebagai prodi yang di dalamnya itu mengakomodir tentang sesuatu yang ada di lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, mulai dari pengorganisasian, mulai dari pengawasan dan lain sebagainya. Sebagai seorang pemimpin kita itu harus menjadi pemimpin yang dikagumi dan dihormati oleh bawahan kita. Jadi ilmu-ilmu itu adanya di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi ketika nanti kelak para mahasiswa manajemen pendidikan Islam ini lulus dari prodi MPI, harapannya bisa menjadi seorang manajer ya, yang bekerjanya itu sesuai dengan teori-teori manajemen dan secara kepemimpinan juga menjadi pemimpin yang menjadi panutan bagi para bawahannya. Oh, seperti itu Pak ya. Sangat menarik sekali dari manajemen pendidikan Islam tersebut. Dan leader, manajer, kepemimpinan. Wow. Jadi kalau dari visi misi sendiri Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu seperti apa Pak? Ya kalau boleh tahu. Kalau kita kembalikan ke tujuan awal ya, visi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini adalah menjadikan Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini menjadi prodi yang punya integritas,
dan punya interkoneksi, ya, punya interkoneksi serta juga berbasis pesantren dalam hal riset, serta nanti bisa menjadi prodi yang punya popularitas di tingkat global. Oh, jadi dari visi misi Prodi MPI sendiri itu tidak hanya lingkup Indonesia saja ya Pak? Ya, harapan kami itu di tahun 2035 kami sudah bisa go internasional sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari Institut Agama Islam Darussalam, bahwasanya Institut Agama Islam Darussalam ini akan go Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ini jadi kami juga sebagai penanggung jawab, ya, penanggung jawab di Prodi MPI juga punya misi itu, yaitu menjadikan Prodi MPI ini punya popularitas sampai ke internasional. Gitu. Sangat besar sekali ya Pak, Ya. Dari visi tersebut. Ya, kalau nggak besar nanti malah nggak punya semangat bekerja nanti. Iya Pak. Kalau hanya sedikit itu tidak bersemangat gitu Pak ya. Sekalian progres atau cita-cita itu ditinggikan biar kita itu tetap semangat mengawal Prodi MPI ini. Ya. Lalu dari jenengan sendiri bagaimana strategi yang Anda akan tetapkan untuk mencapai target dari visi misi dan branding dari Prodi MPI tersebut, bagaimana Pak? Ya, langkah-langkah yang kami berikan ini sebelum saya lanjut ke langkah-langkah, profil lulusan MPI sendiri itu kan kalau yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu ada 3. Yang pertama, teman-teman mahasiswa nanti ketika lulus itu harapannya bisa menjadi tenaga administrasi pendidikan, asisten peneliti pendidikan, dan juga asisten konsultan pendidikan. Seperti itu. Karena kita ini kan kampusnya berada di pesantren, berada di pesantren. Akhirnya kami itu menambahkan profil lulusan di Prodi MPI ini ditambah 2. Yang pertama itu menjadi edupreneurship. Apa itu edupreneurship? Jadi lulusan MPI harapannya nanti ketika setelah lulus itu punya lembaga pendidikan sendiri atau lembaga pelatihan, lembaga kursus dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi pemimpin di lembaga-lembaga atau menjadi orang yang menciptakan model-model pendidikan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, bisa menjadi pengelola pesantren. Kenapa kok ada profil lulusan pengelola pesantren? Kita tahu santri itu biasanya kalau pulang istilahnya kan ingin nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, mengabdi mengabdikan ilmunya atau menyebarkan ilmunya. Biasanya ya kalau anak pondok, anak pesantren itu menyebarkan ilmu, ya pastinya yang disebarkan pertama itu adalah ilmu pondoknya atau ilmu diniyahnya atau kepesantrenannya. Ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa teman mahasiswa itu yang lulus dari Prodi MPI pulang ke daerahnya mendirikan pesantren. Atau ada teman mahasiswa itu orang tuanya yang sudah punya pesantren. Otomatis dia kan sebagai generasi penerus. Lalu teman-teman yang lulusan Prodi MPI ini harapannya nanti ketika pulang dia itu bisa mengelola pesantrennya dengan baik. Seperti itu kedepannya. Ya, ketika dia mendirikan pesantren, dia bisa menjadi pengelola pesantren yang baik. Ketika dia menjadi penerus pesantren, dia juga bisa menjadi pengelola pesantren yang baik. Terus terkait langkah yang sudah kami lakukan atau akan kami lakukan nanti, kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di lingkup regional ataupun lingkup nasional
Oh, seperti Ya, itu. lingkup nasional terkait apa? Terkait pembelajaran atau pengenalan lapangan pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Oh, Ibaratnya kerjasama. gini Mbak Hikmah. Jadi nanti prodi MPI itu ada di pemrograman kami itu ada istilahnya pengenalan lapangan pendidikan. Jadi teman-teman mahasiswa ini nanti akan kami bawa ke lokasi-lokasi atau ke tempat-tempat lembaga pendidikan untuk apa? Untuk mempelajari model manajemen dari lembaga tersebut. Ya, Gitu. itu langkah-langkah. Terus dalam segi akademisnya, dalam segi pembelajaran, mata kuliah yang kami berikan ini tetap basisnya adalah basis keislaman. Kepesantrenan Karena itu ya, Pak. kepesantrenan dan keislaman. Karena kita kan prodinya adalah manajemen pendidikan Islam. Secara teori, rujukan dan lain sebagainya yang diutamakan itu adalah rujukan yang sifatnya itu masih bersifat Islam. keislaman. Oh, Ya, seperti gitu. Agar bisa membedakan kah Pak ya, Ya. dari manajemen pendidikan sendiri dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, kan kami sebenarnya ingin mengenalkan kepada para mahasiswa itu bahwasanya teori manajemen itu bukan hanya dari barat saja. Oh iya ya. Juga teori manajemen itu ya ada yang berasal dari Al-Qur'an, dari Gitu hadis ya. dan lain sebagainya atau makalah ulama. Nah, ini adalah sebagai pijakan-pijakan bagi kami untuk menjelaskan kepada mahasiswa bahwasanya teori manajemen itu bukan hanya teori-teori yang ada di dunia barat gitu. Seperti itu. Agar lebih meluas lagi. Iya. Oh, seperti itu. Kalau sekarang dari kekuatan manajemen pendidikan Islam sendiri itu bagaimana? Kekuatan yang ada di prodi tersebut. Ya, kalau terkait kekuatan prodi MPI ya alhamdulillahnya itu gini. Di prodi MPI banyak dosen-dosen itu yang secara kualifikasi ijazah atau kualifikasi dosen itu sudah banyak yang memenuhi syarat, bahkan lebih. Yang sudah S3 itu ada dua. Ada dua di Ya. prodi MPI saja Ya, itu. yang di prodi MPI itu ada dua. Ini kelebihan-kelebihan yang mungkin saya sebutkan. Dan juga banyak dosen-dosen MPI itu yang aktif menulis, ya, aktif menulis, baik di model artikel, ya, artikel jurnal atau di media massa. Nah, ini sebagai keunggulan dari prodi MPI, ya, terkait dosen, terkait mahasiswa. Ya, karena kami itu punya keunggulan. Kenapa? Karena mahasiswa kami ini kebanyakan adalah santri, Identik dengan santri ya Pak ya. identik dengan santri, dan prodi MPI sendiri itu adalah yang dibahas adalah manajemen pendidikan Islam. Jadi tidak terlalu sulit ya bagi kami untuk menyesuaikan. Untuk santri itu menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi lebih mudah ya Pak. Lebih mudah. Karena identik dengan santri-santri tersebut. Ya, maka karena kan memang basisnya santri itu ya belajarnya ya Quran, ya hadis, ya fikih dan lain sebagainya. Dalam konteks-konteks itu di manajemen pendidikan sebenarnya juga sudah dibahas. Jadi untuk memahamkan teman-teman terkait teori manajemen yang ada di Quran, di hadis dan sebagainya itu lebih mudah karena memang latar belakang mahasiswanya itu adalah santri. Oh gitu Pak. Ya. Sekarang kan kita di sini kampusnya berbasis pesantren. Ya. Lalu dari faktor eksternal peluang dari prodi MPI sendiri itu agar tetap diminati oleh dari pihak yang identik dengan santri maupun dengan identik dengan tidak santri itu bagaimana Pak cara Anda untuk agar tetap eksis gitu? Ya, kalau itu terkait program MPI sendiri, faktor eksternal yang mendukung itu ya kami tetap berhubungan dengan seluruh alumni prodi manajemen pendidikan Islam, juga
berhubungan langsung dengan stakeholder khususnya yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam, Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Contohnya kami tetap berhubungan dengan kepala madrasah aliyah, tetap berhubungan dengan kepala sekolah SMK Darussalam, kepala sekolah SMA Darussalam, semuanya berhubungan baik ya, saling bekerja sama. Jadi nanti komunikasi itu tetap kami bangun agar apa? Agar para lulusan yang ada di naungan Pondok Pesantren Darussalam ini bisa melanjutkan tetap di Pondok Pesantren Darussalam. Dalam hal ini nanti ya tetap melanjutkan ke Institut Agama Islam Darussalam. Lebih-lebih bisa memilih prodi MPI. Gitu. Jadi dari Dentik Santri tersebut agar bisa tetap masuk di IAIDA tersebut dengan cara bekerja sama dengan stakeholder dari Aliyah, SMA, unit-unit lain gitu Pak? Iya, kalau dari luar kami juga kerjasama dengan kepala madrasah negeri yang ada di Banyuwangi. Jadi gitu. komunikasi itu tetap kami bangun dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita itu sebagai prodi manajemen pendidikan Islam ini juga diminati oleh orang-orang yang ada di luar Pondok Pesantren Darussalam ini. Supaya biar tetap eksis di mata orang. Tetap eksis. Lain Jadi gitu, Pak, ya. lalu tambahan lagi Mbak Hikmah, selain kami tetap punya komunikasi baik dengan para stakeholder, kami juga membangun yang namanya personal branding. Personal branding terkait manajemen pendidikan Islam. Itu bagaimana Pak prosesnya kalau boleh tahu? Ya, setiap ada kegiatan yang diadakan mungkin oleh prodi MPI, manajemen pendidikan Islam, mungkin oleh HMPS MPI, prodi MPI, itu kami share ke media sosial. Ini adalah salah satu cara kami untuk menunjukkan bahwasanya prodi MPI ini adalah prodi yang memang unggul dalam segala hal. Jadi lewat lewat virtual juga ada gitu ya. Ini termasuk faktor ya, karena apa? Kalau tidak didukung itu ya nanti didukung dengan hal-hal itu ya tidak akan jadi, tidak akan eksis gitu kan ya, tidak akan eksis gitu. Dari virtual ada, dari yang bekerja sama antar stakeholder juga ada. Juga ada, dengan para alumni juga ada. Dengan jadi para alumni. Alhamdulillah ini MPI ya, untuk prodi manajemen pendidikan Islam ini sudah punya wadah. Walaupun secara resmi mungkin belum di SK-kan atau di ada konbesnya atau ada pelantikan ketua. Alhamdulillah prodi MPI ini punya grup alumni senusantara. Pak? Punya grup alumni prodi manajemen pendidikan Islam senusantara. Yang dipelopori, pembuatan grup ini dipelopori oleh ketua prodi sebelumnya Bapak Harun Ar-Rasyid. Jadi ini tinggal mengelola saja bagaimana kedepannya itu nanti bisa terbentuk wadah yang benar-benar resmi. Jadi ada ketua alumni seluruh Indonesia dari alumni prodi MPI Institut Agama Islam Darussalam. Kenapa kami sebut atau kami namakan senusantara? Karena memang alumni MPI itu banyak dari beberapa daerah ya. Mulai dari Papua ada, mulai dari Sulawesi ada, Kalimantan ada, Sumatera apalagi lebih banyak lagi. Sabang sampai Merauke ya, pokoknya Sabang Pak sampai Merauke. Akhirnya untuk mewadahi semua itu, Bapak Harun dulu itu punya inisiatif untuk membuat grup alumni prodi manajemen pendidikan Islam senusantara itu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari cara kami ya, dari sisi eksternal agar prodi MPI ini terus diminati dan terus unggul. Seperti itu. Ya, itu. mungkin ke depan kami akan melaksanakan yang namanya tracer study. Jadi seperti apa itu, Pak? Tracer study itu gini. Jadi kami mencari informasi terkait alumni-alumni prodi kami.
sudah jadi Informasi. apa. Oh, seperti itu. Ya, sekarang kesibukannya apa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur seberapa berkualitas proses akademis atau proses pendidikan yang ada di prodi MPI. Setelah mereka lulus kan Jelas kita bisa tahu, berbeda-beda. oh ternyata anak MPI atau alumni mahasiswa MPI itu jadi ini kan gitu. Akhirnya Ya, dari ukuran-ukuran lebih itu tahu. bagaimana nanti terkait prodi ini agar lebih dikembangkan lagi, atau mungkin dari beberapa yang sudah di tracer study ini apa kekurangan yang ada di MPI. Oh, lewat alumni MPI Iya. tadi, Pak. Ya mungkin kan mereka juga punya saran, atau kita bisa lihat Iya. langsung dari hasil mereka bekerja atau dari di mana mereka bekerja dan sekarang menjadi apa gitu. Buat pelajaran ya, Pak, Iya. dari untuk prodi MPI tersebut. Ya, salah satu kenapa kok ada profil lulusan MPI itu berupa pengelola pesantren, ya itu tadi alasannya. Karena setelah dilihat, setelah diamati, ternyata banyak lulusan prodi MPI itu yang menjadi pengasuh pesantren, pengurus yayasan atau menjadi ketua yayasan di sebuah pesantren, menjadi kepala sekolah, menjadi kepala atau pendiri sebuah lembaga kursus atau lembaga pelatihan lah. Akhirnya ada istilah edupreneur dan ada istilah pengelola pesantren tadi. Atau banyak sekali ya, Pak. banyak sekali gitu. Oh, seperti itu. Ya, Pantas saja prodi MPI itu prodi yang sangat besar. ya dan Mahasiswanya banyak juga banyak. diminati oleh para Ya. calon mahasiswa itu. Seperti itu trik yang Anda buat untuk MPI kedepannya. Lalu dari Bapak sendiri, kalau boleh tahu kan prodi MPI ini mungkin telah bekerja sama antara lembaga, mungkin stakeholder yang lain kan, Pak. Ya. Apakah mungkin sudah ada dari tingkat nasional ataupun internasional itu bekerja sama itu apa sudah ada, apa bagaimana rencananya? Oh ya, terkait mungkin kerjasama internasional ya sebagai Acuan dari prodi MPI Ya. bahwasanya institut agama Islam Darussalam ini akan go internasional. Alhamdulillah di prodi MPI ini kami punya mahasiswa asalnya itu dari Thailand. Oh, Ya. pertukaran mahasiswa seperti itu, Pak? Ya, jadi sudah beberapa tahun ini, mungkin 3 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun selalu ada pertukaran pelajar, atau istilahnya kalau sekarang ini kuliah kerja nyatanya teman-teman semester akhir itu ya dari Ya. prodi MPI ini ke Thailand. Ya. KKN-nya itu, Ya, Pak? KKN-nya ke Thailand. Terus ada juga mahasiswa MPI itu yang memang berkewarganegaraan Thailand. Jadi kayak Namanya Ikrom Daoh. Ya. jadi kayak pertukaran mahasiswa gitu. Ya, ini adalah salah satu langkah dari MPI. Sebentar, agak batuk ini. Ini adalah satu langkah ke depan yang dilakukan oleh MPI terkait kerjasama internasional. Jadi kami juga punya komunikasi baik dengan beberapa lembaga internasional ya. Sementara yang sudah terrealisasi ini dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada di Thailand. Ya contohnya kami bisa melaksanakan yang namanya kuliah kerja nyata ke luar negeri atau ke Thailand, beberapa mahasiswa MPI. Berarti tidak hanya Indonesia saja, Pak, tapi Enggak. berbagai negara. Berbagai negara. Jadi selain alumni senusantara, kami juga punya alumni luar negeri. Oh, seperti itu. Ya, ya, itu. Keren sekali. Sampai ke Thailand juga ya, Pak, mahasiswanya. Ya. Ya ini sekarang mahasiswa Thailand ini sudah semester 8 ini, hampir 8. lulus ya. Sudah. Jadi dari adik-adik kelas mungkin ada yang ingin mengikuti juga pasti buat semangat dari mahasiswa lain juga. Ya, gitu kalau memang mungkin teman-teman mahasiswa ingin kuliah kerja nyata di Thailand ya monggo nanti kita konsultasikan dengan institut. Gitu. Konsultasi dulu. Ya. Oh, ya. Buat bagaimana nanti
jenjang kedepannya kalau ke luar negeri seperti itu. Ya. Lalu dari kan ini membahas tentang manajemen pendidikan Islam. Ya. Jadi lebih ke arah ke manajemennya ya Pak ya. Mm-mm. Lalu bagaimana strategi Bapak untuk menangani mahasiswa yang hanya ingin untuk pendidikan agama Islamnya saja, tidak ke manajemen pendidikan Islam seperti itu Pak? Ya, ini agak ya mungkin yang perlu dipahami oleh para mahasiswa prodi manajemen pendidikan Islam. Secara konteks lulusan atau profil lulusan manajemen pendidikan memang tidak ada yang tertera bahwasannya lulusan prodi MPI ini bisa menjadi guru pendidikan agama Islam. Ya, Kita sudah tahu beda lah, Pak, ya. ya kita tahu profil lulusannya ada 5 atau yang 3, yang inti ini ada 3 atau yang sesuai dengan peraturan pemerintah itu ada 3. Yang pertama tenaga administrasi pendidikan, yang kedua itu ada asisten peneliti pendidikan, ya. Nomor 3 ada asisten konsultan pendidikan. Kalau di kita kan ditambah dengan pengelola pesantren dan edupreneurship. Ini kan memang secara profil lulusan tidak ada yang menjelaskan bahwasanya prodi MP ini bisa mengajar guru, ya, menjadi guru pendidikan agama Islam. Tapi secara kasus ada beberapa mahasiswa atau alumni manajemen pendidikan Islam ini ya menjadi guru, ya menjadi guru pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang sudah jadi PNS, PAI, ada, Pak? ya menjadi guru pendidikan agama Islam dan dia PNS. Namanya kalau tidak salah Mbak Nila Wahyuni. Oh, itu lulusan dulu manajemen. Pondok Pesantren Selatan ya, Putri Selatan. Itu sekarang jadi PNS. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari manajemen pendidikan Islam. Jadi terkait lulusan, terkait minat teman-teman, kalau nanti ternyata setelah lulus ingin jadi tenaga pendidik atau menjadi guru pendidikan agama Islam, ya tidak mengapa. Karena memang secara peraturan pemerintah ini manajemen pendidikan Islam itu dalam edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan itu menyertakan bahwasanya manajemen pendidikan Islam itu masih satu rumpun dengan PAI. Masih satu rumpun ya, berarti. Tapi kadang gini, ada beberapa daerah itu yang tidak memahami hal itu. Ya, tidak memahami bahwasanya sebenarnya MPI itu satu rumpun dengan PAI. Jadi ada beberapa, kemarin itu ada beberapa alumni kita, alumni MPI ini yang kesini tujuannya untuk membereskan ijazah atau minta legalisir karena dia juga masuk ke P3K. Ya, P3K guru PAI. Jadi ya kalau ngomong kesempatan dan peluangnya MPI ini ya masih 50-50 ya. Tapi kalau peluang yang lain sebenarnya lebih luas lagi. Kalau memang bukan hanya jadi guru ya, manajemen pendidikan Islam itu bukan hanya sebagai guru. Kita juga bisa menjadi konsultan ya, konsultan peneliti pendidikan, asisten konsultan peneliti atau asisten peneliti pendidikan. Ya kita bisa masuk ke ranah-ranah itu. Ya kalau mungkin kaitannya dengan konsultan ya kita bisa masuk ke administrasi tenaga kependidikan, kita bisa masuk ke kementerian yang membuka lowongan-lowongan yang kaitannya dengan manajemen. Sebenarnya lebih luas ya Pak manajemen. Lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Jadi kalau masih ada mahasiswa yang ternyata PAI sudut pandangnya menyatakan pingin jadi guru ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa, tapi kalau secara profil lulusan memang tidak ada yang menyebutkan bahwasanya profil lulusan MPI itu bisa menjadi guru PAI. Tapi secara kenyataan ada beberapa mahasiswa atau lulusan MPI
yang diterima menjadi PNS guru PAI. Oh, seperti itu. Ya, jadi memang ini ya agak perlu dipahami oleh mahasiswa ya, perlu dipahami. Secara profil memang tidak ya, secara profil memang tidak ada yang menyebutkan bahwasanya prodi MPI ini bisa menjadi guru PAI. Ya, tapi kalau kita ngomong sekolah kan ya tidak mungkin juga kita tiba-tiba menjadi kepala sekolah atau pengelola langsung kan tidak mungkin, ya mungkin berangkatnya tetap menjadi dari guru lalu ke jenjang yang lebih ke atas iya, lagi itu gitu, ya masuk akalnya di situ. Makanya ya berdoa saja nanti ketika sudah ditetapkan satu rumpun ya, dan stakeholder atau Kemenak itu juga menyatakan satu rumpun juga, ya di daerah-daerah itu harapannya juga memahami hal itu. Akhirnya ya teman-teman yang lulusan MPI ini memahami hal itu juga. Akhirnya dia ketika menjadi guru ya nanti ada beberapa hal yang harus harus dipahami bahwasanya memang secara profil lulusan dia itu bukan guru, atau tidak ada kriteria yang mengatakan dia bisa menjadi guru PAI gitu. Kalau saya pernah dengar itu dari prodi MPI itu akan membuka program pasca sarjana ya Pak? Ya. S2 gitu. Ya ini. Boleh tahu gimana itu Pak? Ya info terbaru terkait hal ini. Ya ini kebijakan dari kampus karena memang prodi MPI ini adalah prodi yang mahasiswanya terbanyak. Dan ini juga permintaan dari beberapa wali santri. Oh, permintaan. Ya, permintaan dari beberapa wali santri. Kenapa? Karena kalau setelah lulus S1 itu biasanya kan banyak yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu S2 atau pasca sarjana magister. Akhirnya karena ada beberapa tampungan usulan itu, institut punya kebijakan atau ide untuk membuka prodi pasca sarjana MPI. Ya karena MPI ini kan mahasiswanya paling banyak, ya daripada nanti setelah lulus mereka boyong karena alasan kuliah di luar, kuliah di kampus lain, ya akhirnya boyong. Ya akhirnya diakomodir oleh kampus membuka jurusan baru dan pasca sarjana prodi MPI tersebut. Ya itu. Buat lebih memudahkan mahasiswanya biar mahasiswa itu ya nggak cepet-cepet boyong. Nggak cepet-cepet boyong. Pasca sarjana kan atau program magister itu kan nggak lama, cuma 2 tahun. Ya. Itu. 2 tahun ya Pak. Ya. MPI. Lalu dari strategi Bapak sendiri yang Bapak buat itu buat bagaimana S2, maksudnya pasca sarjana ke depannya dari program MPI tersebut gimana Pak? Apakah mungkin ada bayangan apa gimana gitu? Ya karena memang secara SK belum turun, ya ini masih menunggu. Ya nanti tidak tahu, ya tergantung para pimpinan bagaimana kebijakan kalau nanti ternyata program pasca sarjana ini prodi MPI ini turun, nanti kebijakannya bagaimana ya saya mengikuti gitu. Mengikuti alur seperti ya, itu Pak mengikuti. Jadi ya nanti tetap saya rekomendasikan bagi mahasiswa kami ya prodi MPI S1 ini yang ingin atau punya keinginan untuk melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi terkait pasca sarjana, ya saya arahkan, saya rekomendasikan masuknya ke prodi MPI S2 di AIDA sendiri gitu. Biar nggak kemana-mana seperti itu. Biar nggak kemana-mana. Ya biar nggak cepet-cepet boyong. Gitu. Biar nggak cepet-cepet boyong. Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, Bapak mungkin dari jenengan ada closing statement, silakan. Ya. Closing statement saya, mari bergabung dengan kami Prodi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Darussalam.
Sudah cukup kayaknya itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian podcast Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung kali ini. Saya Nikmatul Hikmah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.